Shalom sahabat wanita dimanapun kita berada, jumpa kembali bersama saya. Rasanya tidak terlambat kalau saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya di tahun 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik dalam kehidupan kita. Memasuki tahun paradigma yang baru. Karena kita percaya kasih karunia Tuhan selalu baru tiap hari kepada kita. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dengan masa depan yang penuh harapan. Amin. Sharing kali ini saya beri tema membangun paradigma yang baru. Apa definisi paradigma? Secara umum, pengertian daripada paradigma adalah cara pandang dari seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Menurut Wikipedia, paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, yaitu kognitif, bersikap, afektif, dan bertingkah laku, yaitu konatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan juga kerangka berpikir. Menurut Stephen Covey, ada 3 paradigma seseorang pada umumnya, yaitu paradigma tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan tentang kehidupan. Jadi, paradigma baru adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, lingkungannya, yang akan mempengaruhi cara berpikirnya, cara bersikap, dan cara bertingkah laku. Setiap orang sudah memiliki paradigma terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya karena paradigma seseorang sudah terbentuk dari usia dini, yaitu dari orang tuanya, guru-gurunya, keyakinannya, lingkungan yang ada di sekitarnya, dan lain sebagainya. Informasi tertentu yang diterima akan membentuk cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, bahkan keputusan-keputusan yang akan diambil walaupun keyakinannya salah atau benar, sehat atau tidak sehat, bahkan menyakiti orang lain, mereka tidak peduli. Untuk membangun paradigma yang baru, mesti memahami dirinya, siapa orang lain, siapa Allahnya, bagaimana lingkungan menurut Alkitab. Bagaimana membangun paradigma yang baru di tahun 2022? Pertama, kita harus memahami posisi kita saat ini. Apakah kita tergolong orang Kristen dengan cara pandang yang lama atau orang Kristen dengan cara pandang manusia baru? Orang Kristen dengan cara pandang manusia lama dapat kita lihat dalam Efesus 4 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan, dalam pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Cara pandang manusia lama, pengertiannya gelap, hidup tanpa kepastian, tidak berjalan dalam hikmat Tuhan, sebab itu masa depannya gelap. Berikutnya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tidak memiliki damai sejahtera dan jalan ke surga.
yang dipikirkan hanya kesenangan sendiri, tidak memiliki kehidupan masa depan, apalagi keselamatan. Bodoh dan degil. Orang yang bodoh adalah orang yang berpikir pendek, gampang terjerumus dalam dosa. Nah, ini menghancurkan dirinya sendiri. Perasaan yang tumpul tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mempengaruhi hidupnya. Mereka tetap hidup secara duniawi, secara daging, dan dalam dosa. Nah, sekarang coba kita lihat orang Kristen dengan cara pandang manusia baru. Cara pandang manusia baru mau belajar dan mendengar, serta menjadi pelaku firman, sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai manusia baru, mau mengampuni, menerima, bersyukur dalam segala hal. Orang seperti ini akan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang suka menuntut akan kecewa dan akhirnya memberontak. Rela menanggalkan manusia lama. Setiap orang yang datang kepada Yesus harus menanggalkan manusia lama. Jika tidak, akan menghambat hidupnya. Rela diperbaharui terus-menerus. Manusia baru akan diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Hidup kekristenan bukan sekedar diperbaiki, namun diperbarui oleh Tuhan. Bagaimana membangun paradigma yang baru? Minimal ada 3 langkah untuk membangun paradigma yang baru. Yang pertama, menerima paradigma baru, melupakan masa lalu dan fokus kepada masa depan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 18-19. Yang kedua, fleksibel terhadap perubahan. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ini mengisahkan bagaimana Rasul Paulus melupakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya dan mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di hadapannya. Ini berbicara tentang perubahan paradigma. Titik tolak perubahan paradigma Rasul Paulus adalah ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, encounter dengan Tuhan ketika ia lahir baru. Demikian juga seharusnya dalam hidup kita, perubahan paradigma terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sudahkah saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Jika iya, teruslah bertumbuh, mengalami perubahan paradigma itu menuju kedewasaan Kristus. Bagaimana caranya agar paradigma kita bertumbuh terus-menerus? Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya, kita wajib membangun gaya hidup
growth mindset supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ketiga, bertindak untuk perubahan paradigma yang baru. Filipi 3 ayat 14 katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perubahan cara pandang diawali dengan perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Perubahan cara pandang tanpa perubahan tindakan sama artinya tidak ada perubahan. Sama dengan pertobatan tanpa tindakan, maka itu belum dikatakan bertobat. Demikian juga dengan iman. Tanpa tindakan, iman itu mati. Seharusnya seorang yang sudah lahir baru atau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan, namun belum sempurna karena itu melalui proses. Sebab itu perlu diperbaharui terus-menerus. Bagaimana caranya agar tindakan kita berubah? Mau mendengar firman Tuhan, nasihat orang bijaksana, nasihat pemimpin. Mau menerima perubahan yang dilakukan oleh Tuhan. Mau menanggalkan tabiat manusia lama. Contoh, menanggalkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Yaitu tercantum dalam Galatia 5 ayat 19-21. Jadi kesimpulannya, dalam membangun paradigma yang baru, harus ada suatu perubahan pada diri kita sendiri yang mempengaruhi dalam cara berpikir kita, bersikap, dan bertingkah laku menuju progres yang lebih baik. Demikian sharing saya. Tuhan memberkati.